lautan hanya kolam susu. Edi Tansil kabur belum ketemu. Bapak jaksa bilang tidak tahu. Pak polisi juga bilang tidak tahu. Edi Tansil didakwa merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Tetapi ia berhasil kabur dari penjara di LP Cipinang pada tahun 1996. Sudah hampir 24 tahun Indonesia gagal menangkapnya. Kabur dari Indonesia, ia pulang ke kampung halaman bapaknya di Putian, Fujian, Cina. Sebelum terbelit kasus di Indonesia, ia memang sudah sering bolak-balik ke Cina sejak akhir 80-an. Gurita bisnisnya di sana merentang ke berbagai lini, dari perakitan sepeda motor hingga produksi bir dan kaca. Di antara pabrik yang terkenal yang dikelola Edi di Cina adalah pabrik bir dan kaca. Di dokumen ini jelas tertera bahwa Direktur Putian Golden Key Brewery Co. Limited adalah Chen Che Huang alias nama Mandarin dari Edi Tansil. Ini adalah akta perusahaan Bewang Group Hong Kong tertanggal 23 Agustus 2000. Bewang adalah holding dari pabrik kaca dan bir milik Edi. Dalam dokumen itu, tertera pemilik Bewang lainnya adalah Fujian Huamin Export and Import Co. Limited. Saat Bewang beroperasi, Fujian Huamin adalah bagian dari BUMD milik pemerintah Provinsi Fujian. Artinya, Edi Tansil mengelola pabrik bir dan kacanya bersama pemerintah Fujian. Saat perusahaan Edi di bawah BUMD Fujian, kala itu Fujian dipimpin oleh Gubernur Xi Jinping, yang kini jadi orang nomor 1 di Cina. Sebelum diangkat sebagai presiden pada 2013, hampir 17 tahun karir politik Xi Jinping memang dihabiskan di Fujian. Xi Jinping disebut dekat dengan keluarga Tansil, terutama sang kakak Hendra Raharja. Ini adalah foto Hendra dan Xi Jinping. Lihat juga ini, foto Hendra bersama Sekjen Partai Komunis Cina kala itu, Chiang Chek-min. Di belakangnya terlihat Edi Tansil. Sama seperti adiknya, Hendra juga terlibat korupsi dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia mencuri uang negara sebesar 1,9 triliun rupiah dan divonis penjara seumur hidup pada 2002. Sama seperti adiknya, ia juga buron ke luar negeri. Hendra terdeteksi berada di Australia. Ia meninggal pada Januari 2003. Meski nama Hendra buruk di Indonesia, di Fujian ia dipuja. Patungnya menjadi landmark sebuah universitas negeri di Fujian. Meski berstatus buronan di negeri orang, Edi Tansil tak jerah. Ia lagi-lagi beraksi dalam kriminalitas kerah putih, terjerat kasus piutang macet pada 2006. Ia dianggap licik dan licin karena mencoba lepas dari jerat utang itu. Namun pada akhirnya ia kalah. 2 pabriknya disita oleh pemerintah. Ini adalah lokasi pabrik bir Edi Tansil di Putian yang kini beralih jadi taman dan museum. Kami juga sempat mendatangi kampung Edi Tansil di desa Sinyi, Fujian. Dulu, bapak dan kakek Edi Tansil tinggal di rumah ini. Sekarang bangunan-bangunan ini kosong tak terurus. Umumnya properti di kampung ini seperti ini dan ini dimiliki oleh Edi Tansil. Bangunan ini kosong tak terurus. Kami terlambat datang. Beberapa bulan sebelumnya, bangunan ini kabarnya disita negara.